Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini bersama Market. Rekan trader, pergerakan pasar yang sangat luar biasa dan hari ini adalah puncaknya. Kenapa saya bilang puncaknya? Karena hari ini laporan non-farm payroll akan dikeluarkan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat rentetan selama satu minggu. Mulai dari hari Rabu, hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sempat rapat FOMC di mana Jerome Powell menyatakan bahwa mereka menahan tingkat suku bunga di antara 5,2 sampai 5,5%, membuat bagaimana pergerakan terjadi sangat luar biasa. Dolar agak sedikit mengalami penguatan, tapi setelah itu banyak sekali data-data sehingga kemarin dolar kembali jatuh. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya pada hari ini. Hari ini akan ada non-farm payroll dan kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan. Oleh karena itu rekan trader, pada kesempatan kali ini juga saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa. Ada hubungannya juga dengan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar selama satu hari kemarin. Oke rekan trader, yang terjadi pada pasar kemarin kita bisa lihat dengan jelas bagaimana setelah hari sebelumnya dolar menguat sangat luar biasa menyentuh level 103 dan sempat kemarin dia naik sampai di 136.50, dolar jatuh bebas dan sempat menyentuh level terendah di seputaran 102. Bagaimana ke dolar pada hari ini kita akan lihat bersama-sama. Begitupun juga euro uncle saham dolar bagaimana menguat dahsyat rekan trader sampai di level seputaran 1.08740. Apakah dia bisa menembus 1.09? Kita akan lihat sama-sama. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling dahsyat rekan trader. Dua hari lalu berada di puncak. Hari kemarin dia lebih puncak lagi. Dua hari lalu dia turun ya. Hari kemarin dia puncak lagi di seputaran 1.27539. Bagaimana ke gold? Nah ini dia. Gold ini sangat luar biasa. Setelah 2 hari yang lalu dia menyentuh level 2056, 5556, dia jatuh sampai di level 2030, tapi kemarin menjadi puncak tertinggi selama 1 bulan. Dia menyentuh level tertinggi di seputaran 2065. Hari ini stagnan dan kita lihat bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini. Apakah non-farm payroll ini bisa membuat dia jatuh? Kita akan lihat sama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang kemarin rekan trader setelah 2 hari lalu terbang tinggi sampai di posisi 147, kemarin dia jatuh rekan trader. Jatuh benar-benar sampai di level terendah di posisi 145 dan ditutup di seputaran 146. Nah ini pergerakan yang sangat luar biasa. Dan bagaimanakah pergerakan hari ini rekan trader? Saya membawakan sebuah tema hari ini yang ingin saya angkat buat rekan trader, dan tema harian yang ingin saya angkat adalah awas emas jatuh bebas pasca non-farm payroll. Nah ini dia rekan trader, awas emas jatuh bebas pasca non-farm payroll. Ini tema yang sangat luar biasa yang ingin saya angkat buat rekan trader semuanya. Kenapa seperti kayak gitu rekan trader? Karena rekan trader ya, kalau kita lihat bersama-sama rekan trader, kita lihat bersama-sama bagaimana pergerakan emas ini yang sangat luar biasa. 2 hari yang lalu dia sempat jatuh. Ya, memang dia sempat naik, habis itu dia jatuh lagi ke 2030. Tapi kemarin bagaimana emas ini naik sampai mencapai titik tertinggi selama 1 bulan. 2065. Dan kalau kita lihat rekan trader secara teknikal, kenapa saya bilang awas emas ini jatuh? Karena rekan trader, secara teknikal kita bisa lihat bahwa emas ini sudah berada di level tertinggi rekan trader. Menurut indikator ya, dia udah mencapai level 70 untuk RSI. Ya, ini artinya dia sudah mencapai titik resisten tertinggi. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kelanjutannya pada saat ini? Nah,
saya bisa bilang bahwa hari ini dengan banyaknya data yang akan kita lihat, ya berita ekonomi ini sangat luar biasa rekan trader. Kalau rekan trader lihat di berita ekonomi hari ini, ya kalau kemarin rekan trader bisa lihat klaim pengangguran awal semakin meninggi, ya pengangguran sedikit agak besar ya rekan trader ya. Indeks minyak pembelian juga rekan trader bagus, membuat dolar sedikit oke. Tapi hari ini hati-hati rekan trader, 20-30 itu rata-rata pendapatan per jam. Disambung dengan non-farm payroll dan ditutup juga oleh tingkat pengangguran. Data-data ini akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan tingkat bunga di rapat berikutnya FOMC. Dan pada bulan Maret kita akan lihat apakah rapat FOMC ini akan menurunkan tingkat suku bunga apa tidak. Kita akan lihat karena tanda-tandanya sudah mulai ada rekan trader. Nah, dari sini rekan trader, saya bisa bilang bahwa kalau data non-farm payroll hari ini, ya kita lihat datanya sekitar 187. Pada bulan kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat bulan kemarin dia kan menguat ya di 216 ya. Akibat 216 yang terjadi artinya kan dia memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika pada bulan kemarin ya. Karena 170 216. Nah, bulan ini datanya itu sebesar 187. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah pada bulan ini dia akan lebih dari 200? Nah, kalau seumpamanya dia lebih dari 200 rekan trader, bisa dipastikan bahwa dolar Amerika ini akan mengalami penguatan. Ya, dolar Amerika ini akan mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat dolar Amerika ini udah sampai di level tertinggi nih, siap-siap nih dia terbang nih. Ya. Kalau memang dia datanya keluar lebih dari 200.000, artinya dolar mengalami penguatan dan akan menjadi mimpi buruk buat emas. Di mana emas akan terjadi pelemahan. Itu secara fundamental ya. Secara teknikal pun juga emas ini sudah berada sampai sedikit lagi berada di level titik resisten tertinggi. Ya, titik resisten tertinggi. Sekarang dia memang sideways. Tapi kalau dia masuk di pasar Eropa, kemungkinan mungkin dia bisa naik, saya bisa bilang mungkin sampai di 2059. Oke. Tapi setelah itu hati-hati rekan trader. Hati-hati, dia bisa terjun balik. Dan tidak tentu kemungkinan kalau terjun balik itu dia bisa turun lagi. Kemungkinan bisa sampai di 2039. Seperti kayak gitu. Contoh ya. 2039. Ya sekitar 2038-2039. Oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader hati-hati. Emas memang sudah sampai di 2065 kemarin. Dan sekarang sudah berada di sekitaran 2059 kalau nggak salah ya. Tadi barusan. Nah, oleh karena itu emas ini sudah berada di titik puncaknya. Dan kalau kita lihat dolar Amerika sudah berada di titik lembahnya, titik support. Dengan jangka waktu masuk pasar Eropa masih ada beberapa jam lagi sampai jangka waktu masuk pasar Amerika. Tidak tertutup kemungkinan nanti di saat non-farm payroll keluar, apabila non-farm payroll ini dia lebih dari 200k, emas jatuh. Emas jatuh bebas. Oleh karena itu sekali lagi rekan trader hati-hati, pantau terus situasi emas sekarang lagi sideways. Tidak tertutup kemungkinan memang dia akan naik. Tapi prediksi saya sangat besar kemungkinan emas bisa jatuh dan dia bisa kembali lagi ke level paling terendah mungkin di sekitaran 2039 atau 2038 pada hari ini, penutupan hari ini. Oleh karena itu hati-hati dan terus pantau terus berita. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Dan seperti biasa sekarang kita akan masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal ini kita selalu biasanya dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat ya, saya pindah ini dulu. Nah, ini indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini prinsipnya setelah kejatuhan yang sangat luar biasa sampai di level 102.789, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada prinsipnya hari ini masih
melanjutkan momen pelemahan ya, masih melanjutkan momen pelemahan. Oleh karena itu kemungkinan besar kalau saya bilang pelemahan ini memang kalau memang terjadi ya paling maksimal menurut saya dia mungkin melemah sampai di level paling terendah di seputaran 102.743 atau mungkin kalau lebih rendah lagi ya mungkin di seputaran sini ya 102.8649. Tapi saya bilang hati-hati pembalikan arah rekan trader. Pembalikan arah ini bisa membuat dia terbang tinggi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 103.171. Oleh karena itu hari ini saya agak sedikit panjang analisanya. Saya menganalisa bahwa dia ini akan naik sampai level tertinggi di seputaran 103.171 sampai level terendahnya itu di seputaran 102.743, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh juga di level paling terendah di seputaran 102.649. Bagaimana euro angka saham dolar? Kita lihat euro angka saham dolar hari ini rekan trader, pola pergerakannya sudah sangat jelas bahwa euro angka saham dolar agak sedikit mengalami penguatan, melanjutkan lagi, tapi saya berasumsi dia sudah berada di titik paling tertinggi. Oleh karena itu saya bilang bahwa kemungkinan kalaupun dia masih lebih tinggi lagi, saya berasumsi dia itu sampai di level paling tertingginya itu di seputaran sini rekan trader ya 1.08960. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik sampai level paling terendah di 1.08489. Nah ini dia analisa saya ya. Nah sabar, saya lihat dulu. Nah, di sini ya. 1.08489 sampai 1.08960. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, kita bisa lihat peluang penguatan masih ada. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati. Anggaplah kalau dia mau naik lebih tinggi, ya mungkin ketinggian paling maksimal menurut saya itu di seputaran 1.27794. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh di posisi 1.27092. Nah ini dia. Ya ini dia rekan trader ya, dari level sini sampai di level paling terendah di sini. Ini adalah analisa saya ya. Nah 1.27092. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama gold. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold tendensi bullish masih ada. Tapi hati-hati pembalikan arah. Setinggi-tingginya bullish, kalau saya bilang kemungkinan besar paling tertinggi itu mungkin dia akan sampai di level paling tertinggi. Kembali lagi, dia akan berada di level paling tertinggi menurut analisa saya itu di seputaran 2065.44. Seperti yang terjadi kemarin. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia turun lebih rendah lagi, tidak terlalu kemungkinan turun lebih rendah sampai level 2036. Oleh karena itu agak sedikit panjang sih analisa saya hari ini ya. Dia bisa level paling tertinggi sampai level paling terendah menurut analisa saya di 2036.92. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, USD ini untuk sementara dia masih punya peluang naik. Tapi sekali lagi hati-hati, kalaupun dia naik ya paling tertinggi taruhlah kalau menurut saya di sini ya rekan trader ya 146.881. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik terjun lagi sampai level paling terendah di posisi 146.171. Nah ini dia. Nah ini dia ya rekan trader ya. Ini adalah analisa yang ingin coba saya bawakan buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader sekali lagi hati-hati berita yang akan terjadi hari ini, dan saya berharap semoga rekan trader terus analisa karena hari ini berita banyak sekali dan berita-berita penting akan terjadi pada pasar trading hari ini. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita, dan jangan lupa nanti nonton webinar saya, kita akan live trading non farm payroll pada hari ini. Salam profit.
Indonesia.